hidup kami, hidupku memuliakan Engkau. Kami adalah bukti kebesaran-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Kau memberkati Allah Roh Kudus ajari kami, supaya kami mengerti, menerima, dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, dan biarlah kuasa Kristus saja yang boleh bekerja dalam kehidupan kami, dan suara-Mu Tuhan yang boleh diperdengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Ini sungguh hari yang indah. Ibadah Minggu mengawalinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di tanggal 1 November di tahun 2020 ya. Jadi kita tetap sehat, kita tetap kuat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tetap kuat. Itu suatu kebaikan Tuhan. Sudah begitu banyak orang-orang yang tidak mampu menghadapi COVID-19 ini di seluruh bagian dunia di bumi ini. Tetapi Tuhan boleh izinkan kita, bukan karena tidak ada, tapi memang ada. Tetapi Tuhan memberkati kita. Ya, dengan iman kita katakan bahwa kita sudah menerima vaksin dari surga. Amin. Vaksin dari surga itu adalah darah Yesus yang sudah diberikan kepada kita sebagai bentuk tebusan kasih-Nya bagi kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Sinode. Kita buka di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca di ayat yang ganjil. Saudara-saudari baca ayat yang genap dan kita bersama membacanya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara yang bodoh dan yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya
Hermes ini adalah nama lain dari Athena, dewa kebijaksanaan yang disembah oleh masyarakat Yunani pada waktu itu. Dan itu masuk di dalam mitologi Yunani. Nah, ada juga kata Safi. Safi itu adalah variasi daripada Sofia, yaitu kebijaksanaan. Di dalam Sofia ada kemudian kesucian, keindahan, dan bahasa Latin juga disebutkan kebijaksanaan yaitu sage, yaitu pintar dan arif, bijaksana. Nah, orang berlomba-lomba untuk bijaksana. Orang bisa bijaksana di dalam pengalaman-pengalaman. Orang juga bisa bijaksana di dalam pengetahuan-pengetahuan. Nah, antara pengetahuan dan juga pengalaman itu sebaiknya harus seiring sejalan. Orang yang bijaksana di dalam pengetahuan belum tentu berpengalaman. Orang yang punya banyak pengalaman belum tentu berpengetahuan. Kita sering berjumpa dengan hal yang seperti itu di sekitar kita. Jadi tidak ada yang begitu sempurna. Di dalam diri dia ada pengetahuan, di dalam diri dia ada kebijaksanaan. Jarang ada yang sempurna seperti itu. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bijaksana. Menarik sekali. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 ini ada suatu cerita, kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius ini, ternyata mulai dari pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-25, ya, 2 pasal itu, Yesus berbicara, berkhotbah tentang akhir zaman. Akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apakah itu akhir zaman? Secara teologi Kristiani, akhir zaman itu adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai orang Kristen, tentu tidak ada di antara kita yang tidak menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mengapa kita harus menanti kedatangan Tuhan Yesus? Karena memang Alkitab mengatakan Yesus akan datang untuk menjemput orang-orang yang dikasihi olehnya. Siapakah orang-orang tersebut? Ya, ini kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yesus pasti datang. Nah, sekarang mengenai waktu, timingnya, kapan itu? Ada satu pertanyaan, ya. Jika atau kalau nanti Tuhan mau datang, kamu tahu nggak? Kalau nanti Tuhan mau datang, kamu tahu nggak? Sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan Yesus akan datang seperti pencuri di tengah malam. Ada nggak di sini yang mendapatkan mau datang mencuri, dia permisi dulu sama orang yang mau dicurinya? Ya, contoh si Martin punya barang yang sangat dia jaga, misalnya laptop. Kemudian ada orang jahat melihat laptopnya si Martin. Terus orang ini katakan, Martin, kau pegang ya laptopmu baik-baik ya, karena nanti malam aku mau curi laptopmu. Martin bagaimana sikapnya? Pastilah dia menjaga laptopnya itu baik-baik supaya orang jahat itu tidak mengambil laptopnya. Atau ada nggak di sini sudah tahu ada orang jahat mau ambil barang kepunyaanmu, kemudian kamu sembarangan meletakkan? Ada nggak? Tentu tidak ada. Wah, aman dunia. Kalau pencuri mau mencuri barang kita, dia kasih tahu dulu sama kita. Dia izin dulu sama kita. Dia permisi dulu sama kita. Pasti dunia ini aman. Amin.
Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada pada hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Jadi kondisi zaman akhir adalah kondisi yang semakin membuat orang berada di dalam ketakutan, berada di dalam suatu kondisi yang jahat sekali. Makanya para mahasiswa teologi tidak usah bingung kalau manusia belakangan ini semakin hari semakin jahat. Bahkan firman Tuhan menegur kita, kalau engkau baik maka tetap teruslah baik. Kalau engkau jahat, masih ada waktu untuk bertobat. Bertobatlah. Tetapi kalau engkau tidak mau bertobat, maka engkau akan binasa dalam kejahatan. Allah memberikan suatu contoh bagaimana seharusnya manusia itu ada di dalam situasi dan kondisi zaman-zaman akhir ini. Jadi zaman akhir adalah zaman di mana kita ada pada saat ini. Tahun bisa berganti tahun. Ini 2020, nanti 2021. Tahun akan berganti tahun. Tetapi memang kita sedang ada di dalam kondisi akhir-akhir zaman. Sehingga Allah menginginkan supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Nah, di sini gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis yang membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis yang bodoh, dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Itu mengandung suatu pengertian, ada suatu cadangan, ada suatu hikmat yang diberikan, yang dimiliki oleh gadis-gadis yang bijaksana itu. Bagaimana bila nanti yang ditunggu itu lama datang, kalaupun minyaknya habis, mereka masih memiliki cadangan. Dan akhirnya mereka bisa menjalani waktu yang ada. Tetapi bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Kita perhatikan. Gadis-gadis itu gadis yang bijaksana di ayat yang ke-8. Berikanlah kami sedikit dari minyakku itu, sebab pelita kami hampir padam. Bagaimana jawaban gadis yang bijaksana? Dia menolak. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ada suatu kondisi di mana kedua kelompok perempuan ini, ya, gadis ini, mereka akan tahu. Sehingga mereka bersama-sama menanti kedatangan sang mempelai. Tetapi karena kelamaan datang, akhirnya mereka tertidur. Pada waktu yang sudah ditentukan, sang mempelai itu pun datang. 5 gadis yang bijaksana mengikuti sang mempelai itu. Tetapi 5 gadis yang bodoh sibuk mencari mana penjual minyak. Mereka mencari. Kita tidak tahu apakah mereka menemukan atau tidak. Cuma yang pasti tercatat di dalam pasal, mereka akhirnya kembali di mana terjadi ataupun ada ruang pertemuan perjamuan kawin itu, ruang perjamuan kawin itu, tetapi pintu sudah ditutup. Pintu ditutup dengan memohon di ayat yang ke-11
kita tetap terus memiliki sikap hati yang benar untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dari mana engkau tahu bahwa Yesus pasti akan datang? Apakah dari kata peramal? Apakah dari kata orang pintar? Apakah dari buku? Tidak, dari Alkitab. Diingatkan kembali bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, sedangkan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, mari kita membukanya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Hal yang pertama, sikap hati yang benar adalah kita mengetahui siapakah itu Allah. Di dalam kemanusiaannya Yesus, ia sama dengan kita sebagai manusia. Kita lapar, Yesus lapar. Kita marah, Yesus pun pernah marah. Kita sedih, Yesus pun pernah sedih. Di dalam kemanusiaan Yesus sama dengan kita manusia. Tetapi yang membedakannya adalah Yesus tidak berdosa dan kita berdosa. Yesus adalah Allah itu sendiri, dan Roh Allah ada di dalam Dia, dan kita memiliki roh yang diberikan Allah kepada kita. Kita bukan roh Allah itu sendiri, tetapi Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Sehingga bagaimana kita memiliki sikap hati bersumber dari kesenangan kita untuk membaca firman Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus datang sehingga kita belajar sungguh-sungguh untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan yang di Alkitab kita dengan sesungguh-sungguhnya. Bagaimana bisa kita disebut sebagai orang Kristen tetapi kita malas membaca Alkitab? Bagaimana bisa kita disebut sebagai orang Kristen tetapi hanya satu kali ke gereja dalam 1 tahun? Apa? Termasuk golongan apa orang yang seperti itu? Sudah jelas itu adalah orang Kristen yang bodoh. Sama-sama Kristen, tetapi ada orang Kristen yang bijaksana dan juga ada orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bijaksana, dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan, dia mau belajar firman Tuhan, dia mau mengikuti firman Tuhan, sehingga firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Sedangkan orang Kristen yang bodoh, dia hanya tahu. Dia tahu bahwa dia akan menunggu sang mempelai. Dia tahu bahwa dia harus membawa lampu. Tetapi dia tidak tahu bahwa waktunya kapan. Sehingga ketika minyaknya habis, dia tidak ada persediaan apa-apa. Dan dia tidak bisa masuk dalam acara tersebut. Sikap hati yang benar itu yang diinginkan Allah bagi kita sebagai orang Kristen. Amin. Sikap hati yang selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Sikap hati yang selalu haus akan firman Tuhan. Ketika kau memiliki masalah, jangan kau bicarakan dulu kepada orang lain, tetapi perhadapkan dirimu dengan Allah sehingga kau membaca firman Tuhan. Banyak cerita di dalam Alkitab bagaimana seorang raja, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana manusia yang dia bisa menjadi seorang
memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Memang kita ada di dalam dua kondisi, ya. Kita mengalami dua kondisi kehidupan kita. Yang pertama adalah dunia daging, dunia kedagingan, ya. Dan yang kedua adalah dunia roh, ya. Untuk mencapai dunia roh yang bersatu dengan Allah kita kekal sampai selama-lamanya, itu pasti harus melewati kematian dulu, ya. Tetapi kita mencintai kehidupan, amin. Ya, kita mencintai kehidupan. Nah, ketika kita mengalami dalam dunia kedagingan ini, siapa di sini yang tidak pernah marah? Siapa di sini yang sudah putus urat marahnya? Ketika diinjak kakinya, injak lagi. Ketika disakiti hatinya, sakit saja terus. Ya. Mungkin tidak ada seperti itu. Ya. Tapi kita harus sadar bahwa memang kita masih ada di dalam dunia kedagingan. Kita masih hidup. Kita masih ada di dalam dunia ini. Jadi saya harap tempat ini, ya, jangan ada di antara kita yang seperti melayang di udara. Kita masih ada di dalam dunia kedagingan.
Ujilah aku Tuhan. Misalnya dalam kehidupanmu, kamu ngeri gak akan diuji Tuhan? Cobalah aku Tuhan. Takut gak kamu dicobai Tuhan? Selidiki hatiku dan batinku, kalau itu masih bisa Tuhan. Tuhan selidiki aku masih bisa. Tapi kalau masalah ujian, repot. Itu harus benar-benar pendalaman syair yang luar biasa. Bila menulis lagu tersebut, menuliskan lagu-lagu itu, menuliskan syair-syairnya, dia berada di dalam suatu perkumpulan yang hebat antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Ketika dia melewati itu seperti Ayub melewati masalah-masalahnya dan masuk pada refren. Ku nyanyi Hosana. Dia bernyanyi dengan penuh sukacita karena Tuhan membuat dia bisa menghadapi masalah apapun. Itulah kita bahagia yang menjadi orang Kristen yang bijaksana. Ada roh Allah di dalam diri kita. Tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah bosan bernyanyi, tidak pernah bosan berdoa, tidak pernah bosan membaca Alkitab, tidak pernah bosan berbuat kebaikan, tidak pernah bosan untuk menegur orang di dalam kasih, tidak pernah bosan belajar. Tapi kalau kita orang Kristen, selalu bosan baca Alkitab, selalu bosan berdoa, selalu bosan berbuat baik, itu bagaimana? Jadi orang yang hidup dengan bijaksana, dia harus meyakini ada Roh Kudus Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Sehingga dia tahu dan siap kapan waktunya Tuhan, aku siap. Caranya terserah Tuhan deh. Ya, sepertinya hanya ada dua cara. Melalui kenaikan, engkau diangkat, aku diangkat, atau melalui kematian. Ini tidak perlu dijawab, Pak. Misalnya saya bertanya, tidak perlu juga ditanya. Ya, siapa di sini mau berjumpa dengan Tuhan lewat kematian? Pasti Anda tidak mau katakan. Siapa di sini yang mau berjumpa dengan Tuhan lewat pengangkatan? Semuanya mau. Tapi ada juga yang gak diangkat. Terus saya tanya, yang bergentayangan ada nggak? Ya. Nah, hanya dua cara itu. Bagaimana caranya supaya kita diangkat? Kita belajar bagaimana kehidupan Henok. Amin. Hanya dua orang yang diceritakan di dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah, tidak melewati proses kematian, yaitu Henok dan Elia. Mengapa mereka diangkat oleh Allah? Karena hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Bergaul akrab dengan Tuhan. Makanya kalau Anda sebagai mahasiswa teologi, tetapi Anda merasa jauh dengan Tuhan, Anda yang aneh, bukan Tuhan yang aneh manggil kamu. Kalau kita sebagai mahasiswa teologi, bersyukurlah kita, karena dengan cara ini Tuhan melihat kita spesial. Amin. Tuhan inginkan kita untuk memiliki persekutuan baik dengan Tuhan. Tapi jangan ada mahasiswa teologi yang mengatakan, ya, aku lebih senang melayani daripada belajar. Itu udah salah. Ya. Jadi kalau orang mau bijaksana, tadi di awal saya katakan bahwa dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Pengalaman bergaul dengan Allah, pengetahuan membaca buku-buku yang berhubungan dengan studi, dengan sebaik-baiknya. Ya.
Itu hal yang kedua. Roh Kudus bekerja sehingga kita harus benar-benar belajar bagaimana karya Allah di dalam hidupmu. Kita harus benar-benar belajar mana konsep yang benar tentang Tuhan Allah. Mana konsep yang benar. Makanya kita harus belajar. Banyak konsep yang salah tentang Allah. Ajaran-ajaran yang salah seperti saksi Yehova, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Mormon, banyak lagi sepanjang sejarah gereja di dunia ini. Banyak orang-orang yang berasal dari dalam sendiri yang membuat pengajaran itu salah. Sehingga memang benar firman Tuhan katakan, orang yang ada di dalam gereja itu sendiri yang terlebih dahulu akan dihakimi oleh Allah. Jadi kita harus benar-benar belajar konsep yang benar tentang Allah, ketritunggalan Allah. Kita disebut sebagai mahasiswa teologi yang unggul dan terpercaya. Anda harus benar-benar mengasah pikiranmu untuk mengerti doktrin-doktrin dengan benar, diterangi oleh Roh Kudus ketika engkau membaca pengetahuan itu. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Di dalam Yeremia 17, mari kita buka. Silakan yang Hosea membaca ayat yang kelima dan keenam. Kemudian saya meminta kesediaan Lila membaca ayat yang ke-7 dan ke-8. Silakan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ya, silakan. Yeremia 17 ayat 5. Inilah firman Tuhan, berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin, ia tidak berteduh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini adalah suatu perbedaan, comparison, ya. Perbandingan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mau benar-benar bekerja dengan Roh Kudus Allah di dalam kehidupan kita, kita harus belajar siapa itu Yesus Kristus. Bagaimana kita memiliki sikap seperti Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kuasa Yesus masuk di dalam diri kita sehingga hidup kita diperbaharui. Dan tugas kita adalah membaca Alkitab dengan rutin setia, menerima Roh Kudus dalam diri kita, dan biarkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang sudah mengalami Yesus Kristus, orang yang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, dia mengalami lahir baru di dalam Kristus, dan dia akan memiliki kehidupan yang diperbaharui dari hari ke hari. Hidupnya akan diperbaharui terus sampai kepada akhirnya. Sangat sulit untuk saya katakan orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia akan dalam hidupnya menjadi berubah, menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena orang yang sudah menerima Kristus
berubah menjadi lebih buruk. Karena Roh Kudus Allah bekerja di dalam hidupnya. Tanpa dia sadari, Roh Kudus Allah bekerja di dalam hidupnya. Nah, jadi di situ kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan Roh Kudus, sehingga Roh Allah itulah yang memampukan kita untuk menghidupi firman Allah, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita memiliki hidup dengan bijaksana, yaitu di ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini mengandung suatu makna bahwa kita tetap memiliki kehidupan yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita terus-menerus mengasihi Tuhan dan terus-menerus membenci dosa. Dengan prinsip yang demikian, maka orang itu akan memiliki kekudusan dan juga kebenaran hidup sesuai. Berjaga-jaga, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang diingatkan oleh Tuhan ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan menyadari bahwa kesalahannya itu tidak boleh terus-menerus ada di dalam hatinya. Tidak boleh terus-menerus dia lakukan, tetapi dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia memiliki iman, Tuhan telah mengampuninya. Sikap itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk suatu waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap orang yang rindu akan kedatangannya akhirnya dilayakkan oleh Allah untuk bersama-sama dengan dia berada di dalam perjamuan kawin itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini membuat kita untuk terus-menerus ada di dalam kondisi yang disebut sebagai orang-orang Kristen yang bijaksana, dan bukan orang-orang Kristen yang bodoh. Jadi firman Tuhan ini membawa kita untuk memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Belajar untuk hidup kudus. Susah nggak belajar untuk hidup kudus? Saya bertanya kepada Leli, susah nggak belajar hidup kudus? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Amin. Hidup kudus tidak sulit karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Nah, setiap orang-orang yang memiliki pemahaman itu, dia akan menghargai karya Allah di dalam hidupnya. Dia akan berjalan terus-menerus, dia berjalan, dan dia tidak akan pernah merasa lelah. Dia akan terus-menerus menanti tanpa ada perkataan mengeluh. Kapan ya? Kok nggak datang-datang Tuhan Yesus ini? Kayaknya dari zaman dulu sebelum Alkitab ini dikanonkan sampai dengan zaman sekarang katanya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Tapi kok nggak datang-datang ya?
Tuhan inginkan. Ingat, penginjilan, misioneri. Allah menginginkan supaya kita mampu memberitakan Injil kepada banyak orang. Anggaplah suatu kesempatan yang besar ketika Yesus belum datang, kita berlomba-lomba untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Amin. Kalau ada di antara orang tuamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kewajibanmu harus engkau lakukan. Jadi kau harus bina orang tuamu, bimbing dia untuk terima Yesus. Ada kakakmu, adikmu, tulang dan tulang akan borok, tetanggamu siapa begitu? Miliki keberanian dari Kristus untuk engkau bisa memberitakan Injil kepada dia. Itu baru internal. Eksternal seperti apa? Masih banyak suku-suku yang terabaikan, yang belum mendengar kabar baik itu. Dan Tuhan menanti siapakah di antara kita yang mau tetap setia memberitakan Injil kepada mereka, yang tetap setia berdoa kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat sekolah tinggi teologi Okumene, lewat STTOI, para mahasiswa dan alumni tetap diberikan oleh Allah hati yang berkobar-kobar memberitakan Injil Kristus. Amin. Jangan Anda disibukkan dengan perkara-perkara dirimu sendiri, karena itulah cara iblis untuk menghadang engkau. Itulah cara iblis untuk membuat engkau tidak kudus di hadapan Kristus. Tetapi berjuang, berlomba, selagi masih ada waktu dan masa, beritakan Injil Kristus. Beritakan. Untuk itulah Tuhan memilih engkau ke tempat ini. Untuk itulah Tuhan menetapkan engkau ke tempat ini. Nanti menjadi alumni, jiwamu terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil-Nya. Sembari hidup kita dikuduskan oleh Allah, kita pun memiliki pikiran yang benar, hati yang benar, yang bertuju dalam memberitakan Injil Kristus. Sehingga semua orang yang ada di muka bumi ini boleh percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk membuat kita dalam hidup dan kebijaksanaan. Hidup yang penuh bijaksana. Bukan menjadi orang yang bodoh, yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau menjadi pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita siap untuk menyambut dia seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Amin. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan dan kita pegang di dalam hati kita, dan kita siap untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Bapa, biarlah hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki sikap hidup yang benar, memiliki hati yang boleh bekerja sama dengan Roh Allah, dan memiliki sikap yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kerinduan yang besar, kehausan yang besar itu Kau curahkan bagi setiap orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini Tuhan, supaya dengan rasa haus
kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.